Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan tentang efek globalisasi tatanan dunia baru akibat pandemi COVID-19 terhadap industri olahraga ditinjau dari segi sumber daya manusia, yang disusun oleh Arnold, Birul, Eko, Tifa, Tri, dan Fatimah. Yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Olahraga memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi, kemudian masyarakat, bahkan kontribusi tersebut diakui secara nyata oleh pemerintah seluruh dunia. Namun, sejak pandemi COVID-19 terjadi menyebar di seluruh dunia, pemerintah di berbagai negara mulai memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar yang pastinya mengganggu perhelatan olahraga dan sejumlah aspek lainnya, baik itu dunia industri, pendidikan, kemudian dunia pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kesehatan atlet dan pihak lainnya yang terlibat atau sumber daya manusia lainnya, sebagian besar perhelatan olahraga baik di tingkat nasional maupun regional dan internasional itu dibatalkan atau ditunda sementara waktu. Nah, terlebih lagi di kasus COVID-19 ini banyak ada beberapa atlet juga yang terpapar oleh COVID-19. Nah, makanya kenapa pemerintah ini sementara waktu membatasi kegiatan masyarakat, baik itu dari industri olahraga, baik dari pendidikan, perkebunan, kemudian dan selanjutnya adalah dampak pandemi. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau yang disebut dengan PON dan Pekan Paralimpiade Nasional atau yang disebut dengan Paparnas yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober turut berdampak akibat kondisi saat ini. Ajang olahraga internasional Olimpiade dan Paralimpiade tahun ini mundur dan akan dihelat pada tahun 2021. Selain atlet profesional, pihak-pihak lain yang ambil bagian dalam industri olahraga juga ikut merasakan imbasnya. Kita ketahui, dalam industri olahraga ada banyak sekali bisnis seperti penyelenggaraan liga acara, usaha perjalanan, pariwisata, infrastruktur, transportasi, catering, dan penyiaran media. Nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis pastinya terancam mengalami penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga tidak dapat berjalan normal. Terima kasih. Pandemi COVID mengakibatkan pusat olahraga yang ada di Indonesia terhenti. Contohnya olahraga di bidang sepak bola. Kenapa saya bilang olahraga di bidang sepak bola itu terhenti? Karena kurang lebih 1 tahun sepak bola kita itu redup, dan para atlet pun yang mata pencariannya para pemain bola itu pun harus memutar otak lagi agar bisa menghasilkan uang. Di lain dari para bisnis yang ia jalani, ia juga harus melaksanakan atau melakukan kayak pemain antar kampung yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi pandemi pada saat ini tuh benar-benar mempengaruhi beberapa sektor. Pandemi COVID mengakibatkan pusat olahraga yang ada di Indonesia terhenti. Contohnya olahraga di bidang sepak bola. Kenapa saya bilang olahraga di bidang sepak bola itu terhenti? Karena kurang lebih 1 tahun sepak bola kita itu redup, dan para atlet pun yang mata pencariannya para pemain bola itu pun harus memutar otak lagi agar bisa menghasilkan uang. Di lain dari para bisnis yang ia jalani, ia juga harus melaksanakan atau melakukan kayak pemain antar kampung yang ada di
wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi pandemi pada saat ini tuh benar-benar mempengaruhi beberapa sektor. Kerugian pendapatan pada dunia olahraga di masa pandemi. Pendapatan industri olahraga global diproyeksi 73,7 M di tahun 2020 atau hanya 54% dari target pra-Covid-19 sebesar 135,3 M. Penurunan pendapatan ini terjadi seperti pada penurunan Olimpiade Tokyo ke Juli 2021 yang berpotensi merugikan kota Tokyo sehingga 597 miliar yen, serta di penundaan penyelenggaraan Piala Eropa 2020 yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021. Secara global, industri sporting goods atau perlengkapan olahraga juga tertekan selama pandemi COVID-19. Perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29% pada semester 1 2020 dibandingkan 2019, tetapi relatif tangguh dibandingkan industri pakaian, jadi lainnya yang turun itu sebesar 55%. Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Aplikasi fitness online, alat olahraga individu seperti sepeda dan peralatan lari, serta e-sport mengalami peningkatan intensitas penggunaan yang signifikan. Melihat fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi yang menuntut penyesuaian model bisnis industri olahraga. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di hampir seluruh jenis industri di dunia. Industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi ini. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar. Populasi penggunaan ponsel 338,2 juta atau 124% dari populasinya. Total pengguna konsumen baru ekonomi digital meningkat 37% selama pandemi ini dan tetap akan memanfaatkan ekonomi digital setelah COVID-19. Ekonomi digital diprediksi akan menyumbang kurang lebih US dollar 130 US dollar sampai 150 miliar dalam pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025. Slide selanjutnya itu tentang dampak positifnya. Di sisi lain, bagi industri perlengkapan olahraga nasional, terutama UMKM, pemanfaatan e-commerce berpotensi meningkatkan penjualan yang sangat tinggi karena terjadinya pandemi, orang-orang nggak bisa keluar rumah untuk beli perlengkapan olahraga. Jadi mereka tuh membeli secara online. Maka dari itu UMKM pemanfaatannya menjadi online gitu. Pemerintah mempunyai Gernas BBI yang telah membuat 11,7 juta UMKM onboarding. Saat ini pemerintah memiliki target capaian yang baru, yaitu sebanyak 30 juta unit UMKM onboarding di tahun 2023. Mulai 2021 hingga 2023 ditargetkan 6,1 juta UMKM onboarding setiap tahunnya sehingga mencapai 30 juta pada akhir 2023. Terima kasih. Secara global, industri sporting goods atau perlengkapan olahraga juga tertekan selama pandemi COVID-19. Perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29% pada semester 1 2020 dibandingkan 2019, tetapi relatif tangguh dibandingkan industri pakaian, jadi lainnya yang turun itu sebesar 55%. Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Aplikasi fitness online, alat olahraga individu seperti sepeda dan peralatan lari, serta e-sport mengalami peningkatan intensitas penggunaan yang signifikan. Melihat fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi yang menuntut penyesuaian model bisnis industri olahraga. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di hampir seluruh jenis industri di dunia. Industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi ini. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar. Populasi penggunaan ponsel 338,2 juta atau 124% dari populasinya. Total pengguna konsumen baru ekonomi digital meningkat 37% selama pandemi ini
dan tetap akan memanfaatkan ekonomi digital setelah COVID-19. Ekonomi digital diprediksi akan menyumbang kurang lebih US dollar 130 US dollar sampai dengan 150 miliar dalam pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025.